Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nashkuru ila Allahu azza wa jalla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang mana berkat karunia-Nya lah kita masih berkumpul di Masjid Uhwah Islamiyah ini menjalankan ibadah salat jamaah bersama-sama. Semoga menjadi jariah bagi diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir saya akan membacakan beberapa hadis yang insya Allah dapat menjadi pembelajaran bagi diri saya pribadi dan juga untuk jamaah pada umumnya. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari kitab Sahih Bukhari, Kitabul Manaqib, hadis nomor 3560. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Ibni Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ahadza aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu. Rawahu Bukhari. Dari Abdullah ibn Yusuf mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminat, ibunya para orang mukmin, annaha qalat, sesungguhnya Aisyah berkata, Aisyah memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dua perkara. Jika ada dua perkara, maka khuyira, ia mengambil yang paling baik. Apa yang paling baik itu? Illa akhadha aisarahuma. Illa akhadha aisarahuma. Jadi Rasulullah jika dihadapkan dua pilihan yang paling baik, maka ia akan mengambil, beliau Rasulullah SAW akan mengambil yang paling mudah. Jadi bukan yang paling sulit. Maksudnya apa? Di sini jika Rasulullah dihadapkan dua pilihan dengan catatannya ialah malam yakun ithman. Kedua ini bukanlah salah satunya ada dalam dosa. Berarti dua-duanya merupakan perkara mubah. Di sini saya akan mencontohkan. Mungkin sekali lagi ini bukan menafikan satu ibadah sunnah dengan yang lain. Ini hanya sebuah perbandingan dari pembelajaran yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Apa kata Rasulullah tadi? Mengambil yang paling mudah. Contohnya, jika datang sehabis sholat zuhur ke rumah, jika bertemu dengan keluarga, maka coba sebelum kita menggunakan atau melaksanakan perihal ibadah yang berat, entah itu mengajak anak kita untuk sholat sunnah 2 rakaat di rumah atau melaksanakan hal yang lain, coba mulai dengan memberikan senyuman. Jadi antara memberikan senyuman, antara menyuruh anak mengerjakan PR, antara menyuruh ia ikut sholat sunnah dan lain-lain, merupakan perkara-perkara yang mubah dan bahkan menjadi amal yang sunnah. Tapi Rasulullah memberikan catatan, memberikan saran, jika memang dua pilihan tersebut sunnah, maka ambil yang paling mudah. Jika kita bekerja, apakah mendahulukan sholat duha yang sunnah atau melaksanakan mengerjakan tugas? Maka guru kami berkata, selesaikan dulu tugasmu karena itu yang paling mudah bagimu. Jangan sampai kamu mengutamakan yang sunnah, namun kamu nanti dipecat, kamu nanti dikeluarkan ketika konteksnya mahasiswa. Jadi jika memang dosen sedang mengajar, waktunya seperti itu, dan saat itu masih panjang waktu sholat duha, selesaikan kuliahmu, selesaikan pekerjaanmu. Karena bagaimanapun juga ibadah sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib.
Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Sementara salat duha hanya sunnah. Tapi sekali lagi ini bukan berarti kita menafikan ibadah salat sunnah. Karena pilihannya memang yang dua tadi. Namun kata Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, jika seandainya dua perkara tersebut merupakan perkara yang haram, salah satunya, maka Rasulullah ialah orang yang paling utama menjauhi perkara haram tersebut. Jika pilihannya berbohong atau mengikuti pengajian, tentu Rasulullah akan ikut mengajar. Jika Rasulullah diberi pilihan antara mengasuh cucu atau berbuat jahat, pasti Rasulullah akan memilih mengasuh cucu, walaupun itu terlihat tidak maksimal tanda kutip karena hanya mengasuh cucu bagi bayangan kita. Tapi Rasulullah mengajarkan juga ketika mengirim sahabat untuk dakwah di Yaman, Rasulullah berpesan, yasir walatu asir. Yasir permudah, walatu asir, jangan persulit. Rasulullah selalu memberikan gambaran kepada kita umatnya bahwasannya pilihlah hal-hal yang mudah selagi ia tidak berdosa. Jika memang kita hanya mampu bersedekah dengan 1.000, 2.000 silahkan. Jangan memaksa untuk bersedekah dengan nominal besar namun dari hasil korupsi, hasil curian. Karena sekali lagi kata Rasulullah, illa akhaza aisarahuma. Tidaklah Rasulullah mengambil kecuali perkara yang paling mudah. Di hadis lain diceritakan juga seorang badui. Badui ini tentu disebutkan bahwasannya ia merupakan orang yang masih awam saat itu untuk berislam. Tentu kita tidak bisa menyamakan seorang badui ini dengan sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan yang lain. Namun diceritakan juga di hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtur ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adakhulul jannah? Qala na'am. Anna rajulan, sesungguhnya seorang badui, sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka badui tadi berkata, ara'aita, wahai Nabi, jika engkau melihatku, idza sholaitu, apabila aku salat al-maktubat, hanya yang wajib. Berarti badui tadi nego ke Rasulullah, apabila saya salat yang wajib saja, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wasumtu Ramadan, dan saya hanya berpuasa pada Ramadan. Berarti ia, tanda kutip, mohon maaf, badui tadi enggan menambahkan yang sunnah. Seperti kita mungkin sebagian para jamaah rahimahumullah rutin Senin Kamis, Ayamul Bid atau puasa-puasa lain. Bagaimana? Kemudian badui tadi berkata, walam azid, maaf, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan apa saja yang halal, wa haramtul haram, dan saya mengharamkan apa saja yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambahkan sesuatu sedikit pun itu. Berarti tadi badui berkata, saya hanya salat 5 waktu, saya hanya berpuasa Ramadan, saya hanya membayar zakat fitrah, dan apabila punya zakat lebih saya membayar zakat mal. Saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, dan gak nambahin sedikit pun. Berarti orangnya pas-pasan. Mungkin seperti kita pada umumnya. Apa kata badui tadi? Apakah saya bisa masuk surga? Qala Rasulullah, na'am. Maka itu cukup bagimu untuk masuk surga. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, seminimal mungkin bisa berbuat baik maka laksanakanlah. Tentu apa yang amalan badui tadi menjadi pengingat, hanya sebatas pengingat bahwasannya minimal kita kerjakan yang wajib. Tapi tentu jika kita memang ingin mendapat kebaikan, keberkahan para sahabat utama, maka seyogyanya kita menambahkan. Jika yang memang biasanya kita hanya sehabis sholat assalamualaikum langsung melaksanakan pekerjaan, silahkan jika memang sudah urgent. Namun jika memang ada waktu sekitar 5 atau 10 menit, jika masih bisa beriktikaf di masjid, membaca Quran, laksanakan. Karena tidak ada keburukan di dalam kebaikan. Membaca Al-Quran itu sebaik-baik perkara. Membaca zikir, selawat, laksanakanlah. Namun jika memang saat itu sudah ada deadline, sudah ditunggu atasan kita, bos kita, atau sudah masuk kelas, maka tinggalkanlah
yang sunnah tadi. Dengan catatan itu yang wajib. Karena bagaimanapun juga, nauzubillah kalau kita meninggalkan yang wajib, kita dipecat, keluarga kita kurang makan nasi dan lain-lain, itu lebih buruk bagi keluarga kita. Maka di sini sebelum menutup kuliah 7 menit yang singkat ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh jamaah pada umumnya, jangan pernah meninggalkan perkara-perkara yang wajib, dan tambahlah kekurangan yang wajib kita dengan amalan-amalan sunnah. Semoga dengan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh malaikat kebaikan dan menjadi bekal amal ibadah kita di akhir kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala salah datangnya dari saya pribadi, yang benar hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.